Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedralun kembali lagi dalam program Serami Podcast edisi Bincang Bisnis dengan tema hari ini yaitu strategi menghidupkan pariwisata di tengah COVID-19. Nah, telah hadir bersama saya yaitu owner wisata alam Taman Rusa Aceh Besar Teku Narasetia SIAK MSI. Assalamualaikum Pak Nara. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik ya. hari ini. Nah, Syedralun hari ini edisi Bincang Bisnis hari ini saya akan mengajak Syedralun semua kita akan melihat Taman Rusa, fasilitas apa saja yang ada di Taman Rusa, kemudian ada aneka koleksi hewan ya Pak ya, satwa di sini ya. Nah, tapi sebelum nanti kita akan mengajak Syedralun untuk keliling Taman Rusa, kita pengen tahu dulu nih Pak Nara. Ya. Sejak kapan sih Pak Taman Rusa ini dibuka Pak Nara? Kalau dibuka tepatnya di tahun 2011 itu mulai dibangun 2010-2011 sekalian untuk diperkenalkan ke lingkungan masyarakat mengenai tempat wisata alam seperti itu, karena sebelumnya mungkin di daerah kita masih belum begitu terrealisasi tempat-tempat wisata yang berbentuk alam. Oh begitu. Jadi awal mula idenya itu Pak dari mana nih Pak Nara mencontoh konsepnya atau mungkin ide itu lahir dari mana nih Pak? Ya dulu kan istilahnya saya masih baru selesai kuliah waktu itu dan saya baru mencoba mencari pekerjaan yang cocok dan yang sesuai dengan kondisi saya dan lingkungan saya. Oh begitu. Ya, di saat saya coba di kota dulu ada misalnya kafe seperti Lambaru, Bundaran Kafe itu berjalan maju, tapi mengingat tempat dan situasi tempatnya juga harus disewa kan mempunyai kendala. Iya. Setelah itu saya berpikir bagaimana tempat yang tidak berhubungan dengan sewa atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk yang harus berkonfirmasi dengan badan usaha lain atau hal-hal yang lain yang berkaitan lah maksud saya. Ya, Jadi saya sehingga datanglah balik ke kampung lah ceritanya. Begitu sampai kampung kan kita berusaha aset-aset yang ada atau tanah seperti ini kan dulunya pinginnya dicairkan aja lah biar sih bisa sewa toko di kota, karena di kota lebih produktif karena mengingat banyak tempat, berhubung tempatnya susah untuk dijual sehingga saya harus berpikir dengan tanah saya ini, dengan kebun saya ini, dengan tempat saya ini apa yang harus saya buat dengan diri sendiri untuk bisa berkarya sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Gitu ya Pak Nara ya. Nah, sehingga itu dasarnya. Setelah itu saya connect dengan hobi dan keinginan orang di Aceh yang waktu itu mungkin tempat berlibur untuk mendidik anak-anak tentang hewan, tentang pohon-pohon itu masih kurang untuk dilihat di Aceh. Saya beranikan diri untuk mencoba hal seperti itu, sehingga saya harus studi bandingnya ke tempat-tempat daerah-daerah orang sesuai dengan keinginan saya. Oh begitu. Setelah saya melihat situasi-situasi itu terinspirasilah dengan lahan ini yang cocok kayaknya untuk rekreasi air, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oh tumbuh-tumbuhan. Berarti ini pada 2011 tadi ya Pak Nara ya? Iya. Buka ya. Artinya ini baru pertama di Aceh ya? Lokasi seperti ini Pak Nara? Ya, alhamdulillah baru pertama dan ya? Saat ini sudah hampir 10 tahun lah, lebih kurang lebih. Itu kita baru minggu yang lalu mendapat penghargaan dari Menteri sendiri, Menteri Lingkungan Hidup lewat Irjen, dia memberi penghargaan untuk Taman Rusa selama 5 tahun ini. Ya alhamdulillah berhasil menjaga satwa-satwa yang dilindungi untuk berkembang. Oh begitu, artinya penghargaan terkait apa nih Pak? Terkait kita termasuk orang yang menjaga dan melindungi satwa-satwa yang selama ini mungkin di lingkungan hutan sedikit terganggu dengan berubah cuaca, suasana dan mungkin perkebunan atau usaha-usaha tani yang merasa harus lebih diketatkan lahan mereka cari makan, sehingga kita membentuk tempat-tempat yang harus berkembang biak nanti suatu saat
anak-anak ke depan bisa tahu satwa-satwa itu seperti apa. Jangan lihat buku, jangan lihat sejarah Jadi aja. tidak hanya melihat di buku, tapi kalau ingin melihat satwa tuh silakan datang ke Taman Rusa Termasuk gitu ya Pak? tingkahnya, atau Oke. pacaran dia berinteraksi atau pakan. Berarti nanti kita bisa mengajak Syedra Lalo untuk melihat koleksi hewan di Taman Rusa. Nah, tapi Pak, sebelum kita mengajak jalan-jalan di Syedra Lalo, ada berapa banyak koleksi Pak hewan yang ada di Taman Rusa sampai saat ini? Ini alhamdulillah kita udah punya 54 jenis satwa, baik itu dalam berbentuk satwa unggas maupun satwa yang sifatnya besar. Oh begitu. Antaranya apa aja Pak? Seperti rusa tutul, Rusa rusa tutul. sambar, beruang. Ini lagi kita siapkan juga tempat satwa-satwa seperti kuda poni. Kuda poni memang poni. sebagian sudah ada, dan mudah-mudahan kita bisa mengoleksi lagi. Ini sudah lampu hijau karena daerah-daerah tertentu karena COVID harus dikurangi satwanya, dan kita ditunjuk seandainya siap untuk menampung satwa-satwa yang langka yang ada di dunia ini sesuai kemampuan kita dan kondisi Aceh saat ini. Oh begitu ya Pak ya. Berarti di sini termasuk ada hewan langka juga Pak? Iya, hewan dilindungi itu rusa sambar dilindungi, buaya dilindungi, beruang dilindungi, si amang dilindungi. Berarti sangat banyak hewan yang di sini, artinya bisa juga sebagai pusat edukasi Pak ya, pendidikan untuk anak-anak ya, memperkenalkan kepada anak ini hewan-hewan gitu ya Pak ya. Ya, selama ini memang kita lakukan seperti itu, bahkan kita bekerja sama dengan peneliti tentang kesehatan, bekerja sama dengan dokter-dokter yang istilahnya supaya bisa membantu kami lebih konsen lebih baik untuk bisa berkembang dia. Oh begitu, baik. Nah Pak Nara, kalau misalkan tadi kan ada juga apa Pak, tumbuhan ya Pak ya? Iya. Itu tumbuhan apa aja nih Pak? Kalau di sini kan masih yang ada di Aceh. Oke. Misalnya jenis pohon apa itu ke depan akan kita label nama, dan sebagian dari label nama. Dan kita akan mengarahkan juga ke wisata, misalnya bisa durian, bisa rambutan, bisa pohon-pohon kayak kelapa yang masih pingin orang kenal kayak pandan wangi atau sebagainya. Itu kita udah persiapkan lahan, ada beberapa hektar lah, sekitar 3 hektar, dan sudah mulai ditanami. Ini di seputar sini juga, di sekitar Taman Rusa satu juga? lokasi. Oke, berarti nanti ke depan seperti ada wisata durian, bisa langsung naik sini. Bisa di sini. Kemudian wisata rambutan, bisa di sini. Bisa langsung di sini. Jadi selain bisa main-main anak-anak ya Pak ya, di sini kita ada kolam renang juga, sekaligus bisa wisata buah-buahan gitu ya. Sementara ini kan lebih familiar tentang wisata itu kan kebun binatang. Wahana permainan seperti kereta api, kincir, selabus, bahkan nanti ada permainan-permainan yang aktif, sepeda bebek, sepeda, yang hal-hal seperti itu kita terus tingkatkan. Yang kedua, kita juga wahana bermain air seperti waterboom, kolam renang, itu semua kita tingkatkan sesuai kondisi keinginan anak-anak sekarang. Dan satu lagi, setelah itu baru kita ke pertanian lagi, kayak tumbuhan tadi. Biar sangat menarik nih Pak. Menarik Insya sekali Allah, nih Pak ya. Iya. Insya Allah, artinya kalau ini merupakan pusat wisata yang lengkap, bisa kita bilang gitu ya Pak ya, karena semuanya ada. Insya Allah seperti itu. Kita akan mengarah ke sana. Kemudian ada satu lagi nih Pak, kemarin itu saya sempat jalan-jalan, ada rumah terbalik di sini ya Pak ya. Iya, itu suatu hal yang unik, orang bisa istilahnya kalau anak-anak kan bisa berpikir. Ini bisa terbalik itu kenapa? Dia sehingga timbul pertanyaan. Selain unik untuk difoto, dilihat juga, anak-anak bisa berpikir juga. Oh kalau gini terbalik nggak bisa dinikmati, kalau ini jatuh gravitasinya seperti apa? Itu hal-hal seperti itu juga sangat menarik. Saya lihat sangat banyak diminati pengunjung. Hampir sekarang ini 80% pengunjung Taman Rusa yang setiap hari datang itu tetap naik ke rumah terbalik. Rumah terbalik. Oke, ya kayak rumahnya bentuk terbalik, ya gitu ya Pak ya. Iya. Di situ ke bentuk kamar ya Pak ya, ada kasur yang saya lihat kemarin tuh. Iya, kita hampir berusaha seperti rumah lah. Sekurang-kurangnya rumah minimalis atau rumah kecil, rumah sederhana, yang di situ kita bisa lihat ada tangga yang terbalik, ada tempat tidur, ada kasur. Mungkin kita lebih fokus satu kamar kemarin. Mungkin ke depan bisa
ada dapurnya atau sebagainya. Tapi meskipun demikian untuk tingkat pengunjung sini tuh paling banyak ke rumah terbalik itu ya. Mungkin karena penasaran kali ya Pak ya. Kalau kita lihat menyeluruh terbalik dari bentuk atap semua, malah kalau di Sumatera kita bagus walaupun kecil tapi sudah berbentuk khas, unik. Ya, baik. Jadi bagi Syedalon yang penasaran bagaimana rumah terbalik, bisa silakan datang ke Taman Rusa, Desa Lam Tanjung, Aceh Besar ya Pak ya. Kecamatan Sukamakmur. Ya, Kecamatan Sukamakmur. Jadi bisa langsung ke sini membawa anggota keluarga untuk melihat seperti apa bentuk dari rumah terbalik itu. Jadi nggak perlu jauh-jauh keluar Aceh ya Pak ya. Ya, kalau dulu kan kita dengar adanya di misalnya Malaysia, di kota-kota besar lah. Malah Singapura belum, mungkin di daerah-daerah Eropa ada. Eropa juga ada. Kita walaupun kondisi kita harus berani juga memberi inspirasi ke anak-anak kita bahwa yang ada di luar itu yang unik-unik itu kita coba ada di sini. Inovasi dari ya. Oke. Nah, kemudian informasi juga bagi Syedalon, bagi pemegang kartu Tribun Family Card atau TFC, ini mendapat fasilitas gratis masuk untuk 5 orang ya Pak Nara? Iya. Ya, bagi 5 orang. Nah, kartu TFC ini merupakan kerjasama antara Serambi Indonesia dengan Taman Rusa. Jadi bagi pemegang kartu TFC atau Tribun Family Card ini bisa gratis masuk ke Taman Rusa untuk 5 orang. Kan lumayan juga ya Pak ya, gratis 5 orang ya. Jadi uang itu bisa digunakan untuk jajan di dalamnya. Iya, karena di sini kita lihat kan orang butuh informasi, butuh berita. Dengan adanya informasi berita kan anak-anak atau keluarga cepat respect bagaimana perkembangan ke depan untuk menghadapi hal-hal yang kemungkinan lebih baik. Makanya kami sangat senang, sangat suka itu Serambi mau membantu kami dalam istilahnya menselasikan informasi-informasi yang baik untuk pendidikan anak-anak dan keluarga. Ya, tentunya Pak, kita memberikan informasi kepada masyarakat juga terkait dengan kayak tadi kan, seperti tadi ada beraneka ragam tumbuhan, satwa juga kan, yang itu juga bisa menambah pengetahuan bagi anak-anak dan juga masyarakat umum, bagi orang tuanya juga. Nah, oke, Pak Nara, tadi kan udah Pak Nara jelasin nih beberapa apa yang ada di Taman Rusa. Nah, sekarang ini kan kita lagi menghadapi wabah nih Pak, pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga belum tahu nih kapan berakhirnya kita. Kalau di objek wisata yang Taman Rusa nih Pak, ada dampaknya nggak Pak terhadap tingkat pengunjung ke Taman Rusa? Kalau pengunjung berdampak. Alhamdulillah. Masih keadaan normal dan kita lihat titik-titik tertentu, misalnya Lebaran puncak kalau dulu mencapai beberapa ribu, mungkin turun beberapa ratus sedikit. Nah, itu nampak. Kalau hari-hari biasa, hari ini hari Minggu, untuk aktivitas cukup lah, alhamdulillah masih normal. Cuma di sini kita harus berjaga-jaga juga. Karena apa? Kalau ramai berdesakan kita khawatir. Jadi tetap kita protap, kita atur itu sesuai dengan protokol COVID. Jadi mungkin informasi tentang aktivitas yang dulu bisa orang berdesak-desakan mungkin kami kurangi sedikit. Social distancingnya dijaga ya Pak? Dijaga. Kami lebih mengarah sesinya menyadarkan para wisata ini supaya dia tetap sehat dengan mengikuti protokol kesehatan. Dengan diikuti itu mungkin lebih terjaga. Contoh kami di sini itu dari masuk pertama kami betul-betul orang harus pastikan cuci tangan. Oke, ada tadi saya ada wastafel 2 ya Pak? Sekarang udah kita tambah, udah 7. Udah 7 wastafel. Ya, karena mengingat setiap tamu itu kan satu mobil 5 atau 7. Begitu turun dia nggak usah antri dia sudah. Oke, baik. Ada wastafel 7 di depan. Setelah itu kita pastikan suhu udara dia, suhu badan dia. Kadang-kadang kita harus ngerti juga kalau naik kendaraan motor itu kan lagi panas dia. Kita suruh sabar sebentar baru kita. Jangan pas lagi turun motor langsung dicek suhunya padahal dia memang lagi panas karena cuaca. Yang kedua misalnya dia naik kendaraan mobil itu kita nggak nunggu, langsung kita cek. Kadang-kadang menguntungkan orang juga karena dia AC-nya ini bisa dingin, tapi kita tetap menjaga. Mengarahkan kondisi itu jangan sampai mengkhawatirkan yang jaga di sini, yang mengontrol di sini termasuk pengunjung. Jadi setelah kita cuci tangan tadi, kita ukur suhu, kita pastikan dia pakai masker. Semua pakai masker. Oke, baik. Saya juga ada pakai masker. Iya. Karena dengan dia komunikasi senang, dia loncat-loncat atau apa-apa, jangan sampai mengkhawatirkan orang lain.
Jadi dia harus tetap standby dengan masker begitu masuk. Di dalam mungkin ada yang mungkin lebih berjaga-jaga supaya jaga rileks, tapi dengan tetap harus nggak boleh berkumpul itu, nggak boleh dekat lebih 1 meter atau 2 meter kalau kita agak ini, tapi masih jarak ya karena kamera. Ya Oke, sebenarnya kita tetap menjaga kalau ngomong dia lompat seandainya percikan air tidak kena. Oke, Itu siap. tetap kita sosialisasikan pada pengawas kita di sini. Untuk Seandainya berkumpul dari berlebih berapa orang ditegur. Ditegur. Jadi nggak boleh berkerumun ya Pak? Iya ya? boleh, karena alhamdulillah lokasi kita kan ini ada 7 hektar. 7 hektar berarti ini luasnya ya, Pak? Kalau dulunya bisa menampung 8 sampai 10 ribu, sekarang kita kurangi kalau dengan cara mengatur sampai paling maksimal mungkin 5.000 atau 3.000. Jadi hampir 40% kita jaga tamu dibanding dulu. Tapi seandainya pun banyak apa nggak boleh datang, boleh. Kita tunggu keluar sebagian, nanti masuk yang baru. Tetap kita jaga jarak, dan pondok kita pun dari dulu kita set itu nggak dempet. Jadi jarak-jarak 4 meter pondok. Jadi setiap keluarga itu, setiap orang yang datang tuh beda-beda. Sekarang pun kita tegur kalau keluarganya duduk mepet-mepet, harus ganti-gantian, ada yang jalannya jalan, ada yang duduk. Sampai seperti itu kita Jaga, komunikasi dengan manajemen di sini. Saya kan ada yang mengelola, yang mengarahkan manajemen. Setiap hari saya seandainya ada waktu luang atau apa, di saat relax saya tukar pikiran. Dan mereka harus pastikan itu kalau setelah sore itu dicuci semua tempat, disemprot semua tempat setiap harinya. Disemprot. Berarti selesai sore udah selesai itu berarti Pak disemprot pakai disinfektan. Kalau misalnya pengunjung terbatas disemprot. Kalau pengunjungnya sangat maksudnya mungkin nampak agak ramai, itu kita cuci dulu. Semua pondok, tempat keramaian, tempat yang duduk sering-sering dipegang kita cuci semua. Itu biasanya mulai sore. Mulai jam 8 malam itu selesai jam 2 biasanya. Oh gitu. Walaupun yang kerja sampai 10 orang lebih. Jadi saya pastikan orang ini jangan begitu kita bebankan nggak serius lah. Oke, baik. Artinya itu betul-betul kita jaga ya Pak ya? Ya karena efeknya kan jauh. Betul. Kan ini karyawan kita sendiri, kampung kita sendiri, yang mereka tak ada di sini. Iya. Kalau bukan dasar untuk mereka menjaga untuk diri sendiri, itu siapa lagi? Betul. Dengan menjaga untuk diri sendiri, menjaga pengunjung. Dengan menjaga pengunjung, kita kan tiap hari ada pengunjung. Iya. Ada datang. Sementara kan barometer saya dengar kawan-kawan saya yang kebun binatang di seluruh Indonesia itu mungkin alhamdulillah Aceh yang agak stabil. Dan kita memang betul-betul menjaga untuk kita ya, dari kita untuk kita juga gitu ya Pak ya. Makanya kita betul-betul menjaga apalagi di tengah pandemi seperti ini. Iya, Pak, jadi kita lebih orientasi keamanan dan kenyamanan untuk diri sendiri dan keluarga lingkungan. Dengan kita menjaga itu mungkin untuk semua terjaga.